Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu dan panjang umur, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, nggak panjang lebar ini. Tak bikin video khusus untuk teman-teman yang mungkin penasaran, maksudnya cari kerja di Korea dan di Indonesia itu beda nggak sih? Jawabannya tentunya beda, tetapi bedanya kira-kira seperti apa? Langsung saja. Di antaranya sudah teman-teman ketahui pasti dong, dan halayak umum, halayak ramai masyarakat, warga dan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta pasti sudah tahu seperti apa nyari kerja di Indonesia. Salah satunya yaitu kalau kita cari kerja, yang pernah tak alami waktu aku dulu pernah ngelamar kerja ya. Jujur, selama di Indonesia aku tidak pernah kerja di pabrik, tetapi aku pernah mengantar beberapa teman yang menaruh lamaran di pabrik. Biasanya kalau di Indonesia kan kerja harus pakai surat lamaran yang lengkap yo. Di dalamnya termasuk ada fotokopi surat kuning atau surat kuning asli, terus ada surat lamarannya yang mungkin kita tulis secara langsung atau bisa kita print. Terus ada juga lampiran ijazah terakhir kita yang dilegalisir, terus ada KTP, terus ada SKCK, diantaranya itulah lengkap banget. Terus nanti kita taruh di satu perusahaan yang kita lamar. Termasuk aku dulu juga pernah ngelamar kerja, meskipun bukan di pabrik, aku di dealer saja. Itu butuh lamaran loh, padahal di dealer kita pakai lamaran yang ditaruh di map coklat seperti itu. Tetapi apakah di Korea nggak pakai surat lamaran gitu mas? Nggak ada lamaran gitu, nggak ada, beneran. Jujur, aku mencari kerja di sini pun sangat mudah ya, nggak perlu ngelamar. Jadi kita cuma sebagai orang asing ini, setahu aku ya cuma bawa KTP sama paspor itu tok. Terus yang berikutnya di Indonesia juga, kalau misal kita datang ke pabrik juga pakaiannya harus rapi seperti itu ya. Dan di Korea itu nggak ada rapi-rapi, apalagi kok pakai sepatu. Di Indonesia kan mesti pakai sepatu, terus potongannya juga rapi, pakai baju lengan panjang, baju silepan, pakai ikat pinggang sampai detail seperti itu. Kalau di sini aku pernah nyari kerja itu pakai celana pendek yang sobek-sobek. Kalau enggak ya aku pernah juga pakai yang celana panjang itu juga sobek-sobek. Sobeknya sampai sini, sampai atas sini teman-teman. Dan aku apakah diusir? Enggak. Bahkan waktu itu aku nyari kerja, rambutku itu gondrong banget. Terus aku cuma pakai kaos. Jadi celana pendek sama kaos. Dan itu pun yang nolak kerja itu saya, bukan pabrik nolak saya itu, enggak. Sedangkan di Indonesia itu banyak banget ini kayak pabrik-pabrik maupun dealer yang tempat aku ngelamar dulu, itu nggak semua orang yang ngelamar itu diterima. Tetapi di sini kok dilihat udah suka, yo wes udah, terus dimintain KTP, mau kerja di sini gajinya segini, langsung gitu, to the point gitu tok. Nggak ada nunggu kayak apa ya. Di Indonesia kan pasti ada nunggu interview tuh teman-teman. Interviewnya pun yang menentukan itu pabrik. Jadi kita naruh lamaran itu tadi, terus habis itu kita nunggu di interview sama HRD seperti itu. Kalau di sini nyari kerjaan yuk kita datang langsung ngobrol seperti biasa, nggak formal banget. Di Indonesia itu kayak gimana yo? Nyari kerja serius, gajinya bercanda. Nggak tahu kalau untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi, aku juga kurang tahu karena aku pendidikanku rendah. Dan nyari kerja di Indonesia itu sulit juga, karena untuk kerja di pabrik juga setauku itu harus ada the power of orang dalam. Bahkan ada salah satu ikut yayasan seperti itu yang nanti dipotong. Sedangkan di Korea
apalagi ke orang Korea, orang asing aja yo, kita mau nyari kerja itu tinggal door to door, tinggal datang sini butuh kerjaan enggak, kalau butuh ya udah nanti kita bisa ngurus nyari di Nodombu, nyari filenya dulu atau di Depnaker. Itu Nodombu itu Depnaker guys, jadi kita nanti nyari file di sana, pengen di daerah sini di pabrik jenisnya ini. Yo wes nanti kalau udah ketemu filenya tinggal kita datang, kita sign gitu tok, semudah itu. Apalagi kalau di sini statusnya swasta atau pekerja yang tidak berdokumen, ya wes kita penting punya KTP, entah itu KTP ini hidup atau mati, yang penting mau kerja gitu aja udah langsung diterima. Kalau di Indonesia kan udah begitu kan dilihat dari nanti lamarannya kan dilihat ada statusnya, terus fotonya good looking enggak. Kalau di Indonesia enggak good looking itu biasanya enggak diterima loh. Ada perusahaan-perusahaan yang nerima orang itu hanya orang-orang good looking. Di Korea boro-boro good looking, yang penting kamu mau bekerja udah bisa napas, kuat angkat-angkat, tanggung jawab, wes itu truk. Terus kalau untuk ijazah di Indonesia kan juga berpengaruh ijazahnya. Di sini setahu ya nggak pernah, selama aku nyari kerja di sini juga nggak pernah ditanyain yang namanya ijazah yo. Kalau orang sini asli sih aku kurang tahu, tapi kayaknya orang sini asli juga berdasar ijazah, karena beberapa temen yang kerja pabrik di bagian produksi itu yo orang-orang yang cuma tamatan SMA. Nanti biasanya kalau udah ngumpulin duit itu baru mereka pada kuliah. Yang kuliah-kuliahan itu yang mungkin ijazah apa tuh kuliah tuh aku nggak paham belas bener-bener loh. Es Dawet apa yang kuliah itu ijazahnya apa biasanya, teman-teman bisa tolong komen, aku nggak paham. Itu di kantor biasanya kalau yang seperti itu. Terus di sini orang dalam ya sekali lagi nggak ada orang dalam. Semudah itu loh guys nyari kerjaan di Korea ini. Makanya kita sebagai orang asing pun bisa nolak-nolak kerjaan. Di Indonesia kerjaan sebenarnya juga banyak, tapi kerjaan yang kasar-kasar gitu, paling di bangunan atau yo kerjaan yang informal lah. Kalau kerjaan formal Indonesia ayo formal banget. Di sini saking banyaknya lowongan pekerjaan mungkin. Jadi seperti itu guys, pabrik itu sulit sekali untuk mencari karyawan, untuk mengoperasikan mesin dan lain-lain. Makanya nyari kerjaan mudah. Aku sih berharap mudah-mudahan di Indonesia itu akan semakin banyak lowongan pekerjaan, sehingga tidak ada kata apa ya, orang yang lamar kerja terus mana kok cuma dibuang tok surat lamarannya loh. Biasanya nanti bisa buat apa, dibuat bungkus gorengan atau apa itu kan. Kadang aku miris loh, kadang ada fotokopi ijazah itu cuma buat bungkus gorengan. Itu kan juga dari lamaran itu tuh teman-teman pasti. Ya wes guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Buat teman-teman yang lagi nyari kerja, semoga cepet dapat kerjaan sesuai yang diinginkan. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, agar nanti aku upload video teman-teman yang tahu pertama kali. Oh ya, di video berikutnya ini nanti aku mau membahas mengenai orang yang udah sampai Korea tetapi karena mendapat pemahaman kerja Korea gajinya nggak berkah, duit hasil dari Korea nggak berkah, terus memutus kontrak. Ya wes, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.